Selamat hari Minggu, jemaat semua yang saya kasih dimanapun saudara berada. Dan sungguh satu kesempatan yang luar biasa, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita bisa bertemu melalui siaran ini. Dan saya berdoa supaya kita semuanya menyatukan hati kita beribadah bersama-sama. Sikap kita dalam menghadapi yang harus kita hadapi sekarang, satu, kita menghargai hari ini sebagai hari yang Tuhan ciptakan untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mari kita percaya bahwa Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh tempat. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Percayalah bahwa Tuhan menjawab doa kita bersama-sama. Tuhan kita itu adalah Allah yang melihat hati kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menyembah Dia, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mendengar firman-Nya, dan kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dengan pasti Tuhan akan melindungi kita, menyertai kita, dan melakukan perbuatan yang besar di antara kita. God bless you. Kau setia, Bapa.
kemuliaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang semua yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, sungguh Kau Bapa yang mulia, dan kami percaya hidup kami aman bersama-Mu Tuhan, dan hadirat Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat atas hidup kami. Kami berkata, kami persembahkan hidup kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan pun dimanapun berada, percaya sebab Dialah adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala kita. Amin. Sekali
menghiburku, dan ku akan diam sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan. Amin. Dalam lembah gelap ku tak takut, kau bersamaku, sebab gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan setiap kali, Tuhan. Dan ku akan diam dalammu, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut, kau bersamaku, gadamu dan tongkatmu yang menghiburku, dan ku akan diam dalammu, dan ku akan diam selamanya, selamanya. Bersamamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. We love you Lord. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun tidak ada di sisi kami. Pagi hari ini kami percaya apapun boleh terjadi di dalam hidup kami, tetapi Engkau Tuhan yang bagawan, Engkau Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you lead us in our morning with a love without fear. You are waiting in our way, sanctifying us. When beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plan is still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom. You are wisdom unimagined. You could understand your ways. Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the leader of the lonely, compassionate and kind. You surround and you uphold me. Your promises are
are sovereign over us. Your plan still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plan is still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your plan is still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over kami tetap percaya padamu Tuhan. Apapun yang terjadi, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Engkau bekerja dan berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita satu hati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami percaya bahwa Engkau tetap adalah Allah yang mendengar setiap doa dan setiap seruan kami ya Bapa. Sekalipun kami mungkin tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, tapi kami tahu bahwa setiap seruan dari setiap anak-anak-Mu, dari rumah mereka masing-masing, Tuhan mendengarkannya. Kami berdoa minta perlindungan kuasa Tuhan dinyatakan atas kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini ya Tuhan, yang sedang berjuang ya Tuhan untuk mengatasi penyebaran daripada COVID-19 di negeri kami. Tuhan buatlah segala usaha mereka berhasil
Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus berkarya ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ya Allah, memberikan kepatuhan bagi seluruh penduduk negeri ini untuk mau mengikuti ya Tuhan setiap anjuran ya Tuhan daripada pemerintah untuk tetap tinggal di rumah ya Allah. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikan kepada pemerintah negeri ini kemampuan ya Tuhan untuk mengatasi masalah ekonomi ya Tuhan, yang juga ya Tuhan terkait dengan masalah COVID-19 ini ya Allah. Berikan kemampuan dan hikmat bagi mereka sehingga ekonomi negeri kami tetap kokoh, tetap kuat, oleh karena Tuhan berkat-Mu tetap Engkau nyatakan atas negeri kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rekan-rekan kami ada di negeri-negeri tetangga kami ya Tuhan, yang mereka pun juga ya Tuhan harus terdampak oleh karena COVID-19. Kami juga tak berdoa memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan semangat, berikan ketabahan, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan pengharapan ya Tuhan bahwa Allah pasti berkarya, pertolongan dari Allah pasti dinyatakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa COVID ini pasti akan segera berlalu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengar ya Tuhan akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan biar setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang disampaikan itu boleh menjadi rema yang memberikan kehidupan bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi semua saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun Anda berada. Saya berharap keadaan saudara pada hari ini baik-baik saja, sebagaimana semua kami yang ada di sini baik-baik saja. Saudara-saudaraku, saya rindu untuk berbagi firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang difirmankan pada hari ini sungguh-sungguh menjamah dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini pemberitaan firman Tuhan berbicara bagi setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa firman tidak dibatasi oleh tempat atau waktu, tetapi kuasa firman itu kekal, dan apa saja yang Tuhan katakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan berbicara memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Biarlah firman-Mu membangkitkan semangat mereka dan mengembalikan setiap kami kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami semua mendengarkan dan kami ingin melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya sungguh-sungguh berharap saudara-saudara bahwa setiap kita mengalami hadirat Tuhan, mulai dari puji-pujian dari awal tadi. Saya pribadi mengalami betapa dekat Tuhan dengan kita. Walaupun mungkin hari ini kita tidak bertemu secara fisik saudara-saudaraku, tetapi saya percaya sebagai satu persekutuan orang percaya kita menyembah satu Tuhan, satu roh, dan di dalam roh kita ketemu bersama-sama meninggikan dan memuliakan Dia pada waktu-waktu ini saudara-saudaraku. Saudara-saudara, pada hari-hari ini merupakan hari-hari yang unik bagi saya, hari-hari yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya saudara-saudaraku. Ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang yang berharap ini segera berlalu, ada banyak orang berharap bahwa ini segera kembali normal saudara-saudaraku. Dan saya percaya, saya pribadi juga berdoa seperti itu. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini kita akan lihat satu bagian dari firman Tuhan bahwa kita perlu saudara-saudaraku mengalami masa-masa seperti ini supaya kita tahu bahwa dunia tempat kita tinggal ini bukan tempat yang ditetapkan untuk kita. Dalam bulan Maret kalau saudara-saudara ikut konteks, saudara-saudara akan menjumpai bahwa kita belajar tentang janji-janji Tuhan. Dan minggu ini, minggu terakhir tanggal 29 Maret, kita belajar tentang janji yang terbesar saudara-saudaraku. Dari sekian banyak janji Tuhan, ada satu janji yang paling luar biasa, yang saya pribadi rindu, sangat rindu janji itu digenapi. Janji itu ada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20 saudara-saudaraku. Janji itu tertulis dalam bagian terakhir dari firman Tuhan, sebuah janji yang sampai hari ini kita tunggu penggenapannya, dan pengharapan terhadap janji ini menentukan banyak hal saudara-saudaraku dalam kehidupan kita. Wahyu 22 ayat ke-20 mengatakan seperti ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ada satu janji yang sampai hari ini mungkin belum digenapi. Bukan mungkin. Memang belum digenapi saudara-saudaraku, yaitu bahwa Yesus akan datang kembali. Dan inilah janji yang terbesar. Janji yang menurut saya harus kita harapkan, harus kita nantikan. Tidak pernah kita boleh lupa saudara-saudara bahwa Yesus itu akan datang kembali.
Janji ini sekaligus menggambarkan bahwa dunia ini bukan rumah kita, dunia ini bukan tempat kekal kita. Kalau pada hari ini semua orang digoncang, semua orang digentarkan oleh wabah, oleh penyakit, saya berharap dan saya berdoa biarlah itu mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya kita tidak pernah ditetapkan, tidak pernah direncanakan untuk menetap di bumi ini, saudara-saudara. Bumi ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan sakit penyakit. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Dan dia datang kembali untuk menyelesaikan semuanya, untuk memenuhi semua janjinya. Saya percaya pada saat dia datang kembali kedua kali, maka itu artinya seluruh janji Tuhan dalam Alkitab itu akan digenapi dalam satu waktu. Dan itulah yang harus kita harapkan. Dan berkenaan dengan janji yang terbesar ini saudara-saudaraku, kita perlu waspada karena dengan lamanya atau dengan tidak tergenapinya janji itu sampai hari ini, ada banyak orang yang kemudian apatis dan melupakan janji itu dan mereka kemudian terjebak ke dalam berbagai hawa nafsu. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka ayat bacaan kita pada hari ini yang akan dibahas juga dalam konteks dalam minggu ini saudara-saudaraku. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk setiap saudara. Berbunyi seperti ini, 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara-saudara, saya akan berikan 4 poin saja dari pesan pada hari ini, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah karena janji Tuhan ini tidak segera dipenuhi oleh Allah, maka akan timbul pengejek-pengejek. Siapakah pengejek itu? Yaitu mereka-mereka yang sama sekali melupakan janji itu. Mereka yang sama sekali sudah tidak berharap akan kedatangan Kristus. Mereka yang tidak percaya. Mungkin mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak berharap kepada janji yang terbesar ini. Mereka melupakan bahwa dunia ini satu kali akan lenyap. Mereka melupakan bahwa oleh firman Tuhan, satu kali Yesus akan datang kembali. Dan orang-orang yang lupa seperti ini, saudara-saudaraku, akan menjadi pengejek. Mereka akan menganggap rendah janji Tuhan. Kalau pada hari-hari ini saudara adalah orang-orang yang digoncangkan oleh virus ini, saudara-saudaraku. Kalau pada hari-hari ini firman Tuhan terasa hambar bagi saudara, karena kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita digoncang oleh wabah ini. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Saya percaya bahwa pada hari-hari ini, para pengejek inilah yang paling digoncangkan. Mereka-mereka yang sudah melupakan firman Tuhan. Mereka-mereka yang sudah hanya ke gereja demi sebuah kewajiban. Mereka datang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Mereka tidak berharap pada janji Tuhan. Mereka lebih berharap pada dunia. Mereka menggantungkan diri pada kekayaan. Mereka menggantungkan diri kepada kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa manusia.
Mereka itulah yang pada hari ini khawatir dengan luar biasa. Karena saudara-saudaraku, apa yang kita hadapi hari ini tidak bisa dilawan oleh siapapun. Uang tidak membantu saudara. Orang kaya tidak bisa menolong saudara. Saya melihat bagaimana pemimpin-pemimpin negara-negara besar di dunia, mereka ketakutan. Saya melihat bagaimana Perdana Menteri Italia menangis di hadapan para wartawan. Karena dia sebagai pemerintah yang begitu punya banyak uang, dia tidak berdaya untuk menghadapi wabah seperti ini. Pada hari ini kita melihat saudara-saudaraku bahwa kuasa, otoritas duniawi, kekuatan uang, kehebatan manusia betul-betul tidak berdaya. Hanya berhadapan dengan satu penyakit ini, saudara-saudaraku. Kalau saudara-saudara adalah orang-orang yang digoncang oleh ketakutan, Anda begitu khawatir, Anda begitu takut, Anda begitu cemas pada hari-hari ini. Kalau boleh saya katakan, mungkin Anda sudah melupakan tentang pengharapan yang terbesar ini. Anda melupakan janji Tuhan yang terbesar ini. Bahwa dunia ini satu kali akan lenyap. Mungkin kita selamanya terlalu nyaman, kita terlalu menempel, kita terlalu melekat kepada dunia. Kita berpikir bahwa semua yang kita harapkan itu bisa disediakan oleh dunia. Saudara-saudaraku, pada hari ini ada banyak orang yang rasa amannya hancur. Kenapa hancur? Karena tanpa sadar mereka sudah mengalihkan rasa aman mereka bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman-Nya, tetapi mengalihkannya kepada uang, kepada kekuasaan manusia. Kalau kita sakit, kita berpaling kepada dokter, kita mempercayai dokter. Kalau kita mengalami krisis ekonomi, kita berpaling kepada orang-orang kaya. Kalau kita mengalami masalah apa saja, kita melihat bahwa sekitar kita dunia ini menyediakan sejenis jawaban sebetulnya. Tanpa sadar kita bergantung pada jawaban itu. Dan pada saat kita melihat bahwa para dokter pun meninggal dunia, para pejabat pun meninggal dunia, bahkan pendeta-pendeta pun meninggal dunia, saudara-saudaraku. Di situ kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini sangat rapuh, hidup ini sangat-sangat lemah, saudara-saudaraku. Bahwa kita ini hidup sepenuhnya dalam naungan, dalam perlindungan Tuhan. Apa jadinya kalau kita itu hanya berharap kepada kekuatan dunia, kepada janji, kepada apa yang diandalkan orang-orang dunia. Pada hari ini kita akan sangat goncang. Itu yang dikatakan bahwa orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Mereka yang mengejek, mengatakan mana janji Tuhan, mana janji Tuhan tentang kedatangannya itu. Memang Tuhan belum datang, saudara-saudaraku. Tapi saya berpikir, saya percaya kita perlu menyadari, khususnya pada hari-hari yang sulit ini, sadari bahwa kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena firman Tuhan. Tanpa kita sadari, orang-orang yang kita kenal bisa direnggut dari kita. Bahkan nyawa kita pun, saya tidak tahu, saya juga tidak berharap, saudara-saudaraku. Tapi saya berharap semoga kita semua sehat, semua selamat. Tapi saya percaya juga kita akan melihat orang-orang yang kita kenal mungkin, orang-orang yang kita ketahui. Nyawa mereka direnggut dari mereka. Oleh bala penyakit ini, oleh wabah ini. Dan ini mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku. Janganlah kita hidup dengan melupakan pengharapan yang terbesar, janji yang terbesar ini. Kalau kita menjadi pengejek-pengejek itu, mungkin kita kelihatan pintar. Kita berpikir, kita melihat bahwa janji Tuhan itu tidak terlalu real, janji Tuhan itu tidak terlalu kuat. Lebih bisa diandalkan uang, kita lebih bisa mengandalkan orang, kita mengandalkan teknologi, kita mengandalkan kemajuan medis. Dan pada hari ini kita melihat semua yang diandalkan manusia ternyata tidak berdaya bertekuk lutut di bawah wabah ini, saudara-saudara. Saya juga percaya, saya berdoa semoga pada waktunya ditemukan obat yang betul-betul manjur. Tapi ini menurut saya ini sebuah peringatan bahwa sesungguhnya kehidupan ini ditopang oleh firman Tuhan lebih daripada semua teknologi, semua keuangan, semua hal-hal yang dipercaya oleh orang-orang dunia. Sekali lagi saudara-saudaraku, pada hari ini Anda adalah orang-orang yang digoncangkan, Anda ketakutan. Mari ingat kembali, jangan-jangan Anda sudah meninggalkan janji itu. Jangan-jangan sudah lama kita tidak berharap pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan-jangan kita sudah terbuai dengan semua kenyamanan, kemapanan dunia, saudara-saudara. Jangan-jangan sebagai orang Kristen, kita tidak lagi terlalu percaya kepada semua janji Tuhan, tapi kita lebih mengandalkan uang kita, lebih mengandalkan kekuatan medis, lebih mengandalkan teknologi, lebih mengandalkan semua hal yang bersifat dunia. Dan pada hari ini, semua yang kita andalkan itu terbukti tidak bekerja. Saya tahu saya bukan bersyukur atas semua ini, tetapi saya melihat bahwa lewat semua ini kita bisa belajar, saudara-saudaraku, untuk kembali memahami apa yang betul-betul bisa diandalkan. Itu yang pertama.
Yaitu para pengejek akan tampil dan mereka yang akan digoncang pada hari-hari ini. Dan kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, kita bisa melihat bagaimana kuasa firman Tuhan itu Tuhan itu berkuasa melakukan firman-Nya. Ayat 5 tadi kita baca, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu, perhatikan ayat yang ke-7 ini, oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara perhatikan bahwa oleh firman, kenapa Petrus mengatakan ini? Petrus ingin mengingatkan kita kembali bahwa keberadaan langit dan bumi, bencana, kemusnahannya atau keberadaannya semua ditopang oleh firman. Oleh firman Tuhan bumi pernah dimusnahkan oleh air bah. Dan pada hari ini oleh firman Tuhan juga bumi ini terpelihara. Untuk apa? Untuk hari penghakiman, saudara-saudara. Kalau hari ini kita melihat bagaimana wabah ini begitu menakutkan, saya ingin beritahu saudara, ini tidak ada apa-apanya dengan hari penghakimannya sesungguhnya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu sudah Alkitab atau firman Allah menjamin bahwa bumi ini memang disediakan untuk satu hari penghakiman. Wabah ini bagi saya adalah seperti contoh kecil tentang apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau hari penghakiman itu jatuh ke kita semua, dan bagaimana semua orang itu akan tidak hanya takut saudara-saudaraku, tapi betul-betul akan ada terjadi kegoncangan yang luar biasa pada hari itu. Dan ini sudah dipastikan oleh firman. Oleh karena itu saya ingin mendorong setiap kita yang mendengarkan khotbah ini, saudara-saudaraku, mari siapkan hati saudara. Siapkan hati Anda, arahkan kembali hidup kepada firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan, jangan pernah melupakan saudara-saudaraku bahwa firman Tuhan itu memelihara kita. Langit dan bumi hari ini, kita ini hidup dalam zaman yang nyaman. Teknologi maju luar biasa, manusia tuh hampir bisa melakukan apa saja dengan kemajuan teknologi. Dan itu membuat seseorang Kristen itu bisa dengan mudah melupakan bagaimana firman itu menopang segalanya. Tapi hari ini kita lihat teknologi tidak berdaya. Semua kekuatan, kemajuan, teknologi, keuangan, peradaban bertekuk lutut saudara-saudaraku di hadapan satu wabah ini. Dan ini menunjukkan bahwa satu kali akan terjadi satu peristiwa yang jauh lebih besar. Dan biarlah saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang yang siap pada saat itu terjadi. Celakalah kita saudara-saudaraku kalau pada saat itu kita tidak siap. Pada hari ini kalau kita begitu cemas, kalau kita begitu dikuasai ketakutan, apalagi pada hari penghakiman itu. Sebab itu saya mendorong setiap kita untuk ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali berpegang pada janji firman Tuhan. Kita kembali melihat bahwa kehidupan kita, hidup dan mati kita hari ini itu ditentukan oleh firman Tuhan. Dia yang menentukan segalanya saudara-saudara. Dan poin yang ketiga, kita perlu baca tentang waktu Tuhan. Mengapa orang menjadi pengejek? Karena mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan jadwalnya. Ayat 8 sampai yang ke-10 mengatakan seperti ini. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati firman-Nya. Saudara perhatikan ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kenapa Tuhan menunda janjinya? Supaya setiap orang boleh dapat kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Bertobat ini menarik Bapak Ibu. Bukan hanya soal kita menerima Yesus. Kata bertobat itu memiliki makna kita mengubah cara berpikir kita. Dan ini yang saya pikir kita semua perlu jalani, perlu alami. Kalau kita melihat pada hari ini dunia digoncang. Sudah lebih dari 180 negara diserbu oleh wabah ini. Kita melihat betapa rapuhnya manusia. Kita melihat mulai orang-orang paling terhormat sampai orang paling bawah semua terjangkit penyakit yang sama. Kita melihat bagaimana hidup manusia itu sangat tidak pasti. Kita melihat bagaimana kita tidak bisa andalkan siapapun pada hari ini. Maka ini seharusnya mengubah cara pikir kita, membuat kita berpikir dengan cara yang berbeda. Itu namanya metanoia, itulah pertobatan.
Kita perlu memiliki cara berpikir sedemikian, sebuah cara berpikir yang menempatkan kita dalam posisi bahwa satu kali kita tidak akan ada di dunia ini lagi. Kita perlu mengubah cara pikir kita, Bapak Ibu. Dalam kenyamanan, dalam kekayaan, dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, kita lupa bahwa semua yang kita dapat itu sangat sementara dan tidak terandalkan sebetulnya. Dan sangat goyah dan memberikan rasa aman yang palsu. Bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Hari ini kita tahu hal itu. Hari ini mau tidak mau saya pikir kita semua disadarkan. Hari ini kita semua punya kesempatan untuk bertobat, berbalik arah, mengubah cara pikir kita, mengubah pola pikir kita, saudara-saudara. Hari ini kita beribadah tidak lagi di gedung yang megah, tidak lagi dengan lampu sorot, dengan sound system yang luar biasa mewah, tidak. Kita beribadah di rumah, kita beribadah dengan sederhana. Tapi jujur, dari awal ibadah ini berlangsung, saya sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan betapa Tuhan itu hadir. Dan dia justru hadir dalam kesederhanaan. Dia hadir dalam kondisi di mana setiap orang itu khawatir. Saya merasakan kebaikan, saya merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang sepertinya jarang saya rasakan pada saat kita beribadah di gedung yang megah, di gedung yang begitu mewah, Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah perubahan pikiran, ini adalah sebuah bagian dari pertobatan. Di mana kita tidak lagi mengandalkan, pada hari ini kita diajar, dipaksa, tidak lagi mengandalkan gedung yang mewah, tidak lagi mengandalkan lampu sorot yang luar biasa. Kita tidak bisa mengandalkan lagi layar LED yang begitu besar. Kita tidak bisa mengandalkan lagi semua kemegahan teknologi, semua kemudahan, kenyamanan jasmani yang kita nikmati biasanya tiap hari Minggu. Kita tidak bisa lagi mengandalkan itu. Pada hari-hari ini kita diajar untuk kembali beribadah kepada Tuhan dengan kesederhanaan. Tidak mengandalkan apapun, hanya mengandalkan kita dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ini yang saya doakan, sebuah perubahan cara berpikir, saudara-saudaraku. Bukan berarti nanti setelah ini berakhir kita tidak lagi beribadah di gedung gereja, bukan. Tetapi kita perlu menyadari pada saat kita, satu kali pada saat wabah ini berakhir, kita kembali ke gedung gereja. Bila kita datang bukan sebagai hanya sekedar orang yang datang secara rutinitas, tapi kita sungguh-sungguh membawa pengalaman kita beribadah di rumah-rumah. Kita membawa pengalaman kita akan hadirat Tuhan yang kita alami secara real, secara konkret di rumah kita, di kamar kita. Kita bawa itu kepada ibadah minggu saat kita bisa diizinkan kembali untuk beribadah bersama-sama. Saya yakin kalau setiap saudara membawa kembali pola pikir yang diubahkan, kalau setiap kita mengalami metanoia itu, kita mengalami perubahan pikiran itu, kita mengalami bagaimana Tuhan itu hadir dalam kesederhanaan, bagaimana Dia yang menopang kita. Kalau saudara sudah menyadari bahwa hidupmu ditopang oleh firman Tuhan dan bukan oleh apapun di dunia ini. Kalau Anda tidak lagi mengandalkan kekayaanmu, mengandalkan kekuatan manusiamu, kalau Anda tidak lagi mengandalkan apapun, tapi Anda kembali kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, maka pada saat kita berkumpul kembali, kita akan merasakan satu suasana ibadah yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Di mana Tuhan hadir dan Tuhan sungguh-sungguh berfirman, berkarya di tengah-tengah umatnya. Itu yang saya doakan Bapak Ibu. Dan saya sungguh-sungguh berharap pada hari ini juga sementara Anda mungkin beribadah di rumah atau di kamar atau di ruang tamu dimanapun Anda berada. Saya sungguh-sungguh berdoa hadirat Tuhan hadir nyata dalam ruangan tempat saudara ada, hadir dalam hatimu dan Anda bisa merasakan betapa kuatnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita dan betapa ajaibnya firman Tuhan itu yang memelihara kita sampai hari ini saudara-saudaraku, sampai pada penggenapan janji yang terakhir, janji yang terbesar ini. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Sebab itu saudara-saudara kalau pada hari ini Anda adalah orang-orang yang sudah lama tidak berharap lagi pada janji Tuhan. Karena lamanya waktu yang dibutuhkan. Mari kita kembali berharap. Mari kita kembali percaya. Ada janji-janji Tuhan yang terjadi dalam seketika, ada. Tapi saya lihat sebagian besar janji Tuhan terjadi dalam janji Tuhan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dipenuhi. Kenapa saudara-saudaraku? Karena proses menanti janji Tuhan itulah proses di mana iman saudara dibentuk. Bagi Tuhan untuk menjawab, untuk memberi saudara apa yang kau mau dalam sekejap itu sangat mudah. Tapi menjadikan engkau orang yang berharap, yang mengenal, mengasihi Dia, itu yang tidak mudah.
Seringkali Tuhan menunda janjinya. Kenapa menunda janjinya? Dia ingin saudara mengalami metanoia. Dia ingin saudara itu mengalami perubahan pikiran. Kenapa Tuhan menunda janjinya? Dalam waktu penantian itulah saudara punya kesempatan untuk mengenal Dia dengan lebih lagi. Belajar firman-Nya dengan lebih dalam lagi. Dan tidak sekedar mendapat apa yang saudara inginkan dalam waktu yang singkat. Dan dalam semua itu engkau tidak belajar apa-apa, saudara-saudara. Tapi waktu saudara menunggu dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu itulah Anda mau tidak mau harus belajar menggali lagi. Mau tidak mau Anda harus belajar meluruskan pikiran Anda, meluruskan hati Anda selaras dengan firman Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu betul-betul satu kali akan digenapi dalam hidupmu. Jadi kalau janji Tuhan itu terasa lama bagi saudara, saya beritahu itu memberi kesempatan bagi Anda untuk mengalami perubahan pikiran. Untuk mengubah cara pikirmu tentang janji Tuhan. Untuk mengubah cara pandang saudara terhadap firman Allah. Dan saya percaya begitu hati jiwa saudara disesuaikan dengan firman Tuhan, maka sungguh apapun yang Tuhan janjikan itu akan digenapi dalam hidupmu dengan tidak berlambat-lambat. Poin yang keempat, saudara-saudaraku, adalah sebuah undangan untuk hidup dalam kekudusan. Ayat 11-14 berkata seperti ini, jika segala sesuatu ini hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, saudara perhatikan, kita menantikan langit yang baru. Ini dia saudara-saudaraku. Ini janji Tuhan. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini yang perlu kita usahakan. Saya berdoa biarlah pada saat semuanya dihentikan, ada banyak orang tinggal di rumah, kita mengurangi kegiatan kita. Saya mendengar banyak berita bahwa bumi itu disegarkan. Saya mendengar berita-berita itu langit lebih biru. Saya mendengar berita bagaimana ikan-ikan itu mulai masuk di sungai-sungai yang ditinggalkan manusia, saudara-saudaraku. Bumi ini seperti mendapatkan istirahat. Dan ini saya pikir ini seperti sebuah kesempatan bagi kita juga untuk beristirahat, untuk mengambil sebuah sabat, untuk memperbarui kembali hubungan kita dengan Tuhan, dan kembali melihat bagaimana kita bisa punya hidup yang berkenan, hidup yang tidak bercacat, hidup yang menyenangkan Dia. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu begitu rapuh, dan nyawa juga bukan milik kita, nyawa kita bisa diambil kapan saja, saudara-saudara. Dikatakan betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dan ini yang saya percaya merupakan undangan yang sangat penting pada hari-hari ini. Bagi orang-orang yang sudah tidak lagi berpegang pada firman Tuhan, kekudusan itu tidak masuk akal. Bagi orang-orang yang sudah tidak berharap lagi tentang hari terakhir, berharap kepada datangnya kembali juru selamat itu, bagi mereka kekudusan adalah sebuah omong kosong, sebuah kebodohan. Karena kalau kau hidup kudus, Anda mungkin tidak akan menjadi sangat kaya. Kalau Anda hidup kudus, mungkin Anda tidak akan bisa menikmati semua yang dunia sediakan. Kalau Anda hidup kudus, Anda akan terlihat bodoh, karena Anda tidak mengandalkan hal-hal yang diandalkan banyak orang. Anda tidak mempercayai hal-hal yang dipercayai banyak orang. Kalau Anda hidup kudus, Anda akan berbeda, Anda akan diejek. Tapi kalau Anda sudah mengalami metanoia, kalau Anda tahu persis apa masa depan kita, bagaimana dunia ini akan hancur, semuanya akan digoncang. Kalau Anda betul-betul memahami itu, kekudusan adalah satu-satunya hal yang paling masuk akal, saudara-saudaraku. Saya berdoa semoga wabah ini, COVID-19, COVID-19 ini, saat semua orang ketakutan, kita bisa mengambil keputusan untuk mengubah cara pandang kita dan kita mau hidup dalam kekudusan. Kuduskan dirimu pada hari-hari ini. Sementara saudara mungkin tidak bekerja, saudara mungkin lebih banyak tinggal di rumah. Ayo bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tambah jam doa saudara, tambah pembacaan firman saudara. Dan ayo bertobat. Kalau saudara ada hidup dalam kebiasaan yang buruk, saudara hidup dalam hawa nafsu, ayo bertobat, berbalik saudara-saudaraku. Dunia ini sangat sementara. Kalau selama ini Anda adalah orang-orang yang bekerja ekstra, Anda mengejar uang seperti mengejar Anda mengejar uang dengan habis-habisan. Saya rasa ini waktunya kita kembali melihat kehidupan kita, introspeksi kembali. Apakah hal-hal yang kita anggap bernilai itu sungguh-sungguh layak untuk dikejar? Mari kita introspeksi kembali. Kalau kehidupan begitu rapuh, kalau pada hari ini orang-orang terkaya dunia pun, orang militer, penjabat pemerintahan, orang-orang yang paling berkuasa di bumi pada hari ini tidak berdaya sama sekali menghadapi satu hal ini. Apalagi pada hari Tuhan, di
di mana semuanya akan dihancurkan, semua akan diperbarui menjadi langit dan bumi yang baru. Dan itu akan tiba seperti pencuri. Artinya apa? Akan banyak orang tidak siap. Seperti hari ini saudara-saudaraku, banyak orang tidak siap dengan wabah ini. Itu sebabnya mereka ketakutan. Tapi wabah ini menurut saya hanya sebuah peringatan kecil saudara-saudaraku. Karena toh ini pasti berlalu. Tapi satu kali akan ada satu goncangan yang besar yang tidak akan berlalu sampai dunia ini berakhir. Sampai semuanya diakhiri. Saya berdoa supaya pesan ini saudara-saudara betul-betul menyadarkan setiap kita. Mengingatkan kita kembali tentang apa yang penting. Jangan kita menjadi pengejek. Ya. Ingat, yang pertama jangan kita menjadi pengejek. Dan yang kedua saudara-saudaraku, firman Allah itu pasti digenapi Tuhan. Walaupun lama waktunya, firman Allah pasti digenapi. Yang ketiga, kalau janji Tuhan tidak kunjung terrealisasi, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengalami metanoia, untuk mengalami perubahan cara pikir. Supaya kita bisa menyelaraskan pikiran kita lebih kepada firman Tuhan. Dan poin yang terakhir tadi, dalam masa-masa ini, mari ingat kekudusan. Mari saudara-saudara kembali hidup dalam kebenaran. Tempatkan diri saudara, sadarkan diri Anda bahwa Anda ditetapkan untuk hidup dalam kekekalan, dalam kebenaran yang kekal. Dan kalau Anda menyadari bahwa masa depan kita adalah masa depan yang dikuasai kekudusan dan kekekalan, kira-kira gaya hidup seperti apa yang harus saudara lakukan pada hari ini. Itu yang saya pikir bisa kita pikirkan bersama-sama. Kalau aku ini ditetapkan untuk memasuki kekekalan yang penuh kekudusan, penuh kebenaran, kira-kira gaya hidup hari ini itu aku mesti bagaimana. Dan kalau kita bisa menyelaraskan kehidupan kita pada hari ini di dunia ini dengan kekekalan, dengan kebenaran yang begitu hebat, saya percaya saudara-saudaraku, wabah ini bukan merugikan kita sebetulnya, tapi justru akan menguntungkan kita, menyadarkan kita tentang betapa ajaibnya firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Jemaat yang saya kasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu bukan menjadi pengetahuan, tapi menjadi pewahyuan di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pelaku-pelaku firman. Ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan. Dengan berat hati, maka siaran ini akan dilangsungkan terus sampai kita bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama dalam tempat atau gedung yang Tuhan sediakan bagi kita. Kebaktian hari Minggu akan ditiadakan sampai akhir April 2020. Sementara itu dulu, kita akan melihat perkembangannya berikutnya. Karena tidak memungkinkan untuk kita mengumpulkan orang banyak dalam satu kebaktian, sehingga itu memudahkan penyebaran virus corona. Dan tetap doakan tentang siaran streaming ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Itu yang pengumuman pertama. Nah, streaming akan diadakan hari Minggu, setiap hari Minggu jam 10 pagi dimulai. Jadi sekali lagi, streaming akan diadakan jam 10 pagi sampai jam 18.00, jam 6 sore. Saudara akan bisa melihat tayangan dari streaming tersebut, dan saya percaya ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara. God bless you. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Engkau ada di tempat ini, tapi Engkau juga ada di setiap tempat di mana jemaat sekarang ini berada. Dimanapun, di kota manapun, Engkau hadir Tuhan. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kepadamu saja kami percaya Tuhan. Sekali lagi kami minta juga untuk perlindungan Tuhan. Biarlah Engkau melindungi kami dari semua penyebaran penyakit ini, sehingga Engkau membungkus kami dengan darah-Mu, sehingga tidak ada satu sakit penyakit yang bisa menghampiri umat-Mu Tuhan. Jagalah kesehatan kami Tuhan. Jagalah kami dengan malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dimanapun saudara berada, biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dari Allah Bapa menyertai saudara semuanya. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menguasai hati kita,
dan kuasa Roh Kudus membentengi kita dari semua kutuk, membentengi kita dari segala penyakit yang ada, dan membuat kita berkemenangan dari hari ke hari sampai kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.